Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik yang terhormat Ibu Igusti Ayu Purnamawati SE AKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai penerapan development life cycle berbasis perilaku bagi sistem informasi akuntansi bagi PTX. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok lebih dahulu. Yang pertama yaitu Ratih Riani Putri Intaran dengan NIM 1150, yang kedua Kadek Novi Variani dengan NIM 1151, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Rindi Altia Junior Hidayah dengan NIM 1152. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, di sini saya menjelaskan materi pertama mengenai pendahuluan. Bisnis mau tidak mau menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan bisnisnya, sehingga harus selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Tuntutan ini mempersulit proses bisnis perusahaan. Hal ini terlihat dari kemunculan Uber belakangan ini yang menjadi fenomena. Berbekal tantangan tersebut, Uber dibuat untuk dipesan melalui aplikasi Android, tidak seperti taksi tradisional yang jauh lebih mahal. Pengemudi taksi tradisional memprotes, percaya bahwa Uber telah menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat. Proses pengembangan sistem suatu perusahaan tidak berjalan mulus dan tidak layak proyek yang dilaksanakan. Menurut penelitian IBM terhadap lebih dari 1.500 praktisi di seluruh dunia, hanya sekitar 41% proyek yang dianggap berhasil mencapai tujuan proyek mereka dalam waktu, anggaran, dan kualitas yang direncanakan. Sementara 59% tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan mencapai satu atau ketiga tujuan ini. Individu yang terlibat dalam berbagai macam proses pengembangan, baik dalam manajemen maupun mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional organisasi. Hal ini juga tercermin dari penelitian IBM yang lebih mendalam. Hasilnya, ditemukan bahwa faktor lunak menyebabkan lebih banyak masalah daripada faktor keras. Dan di antara faktor lunak yang ada, perubahan dalam berpikir dan sikap menempati urutan pertama dengan 58% dari total. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi struktur organisasi, proses bisnis, dan isu-isu yang muncul selama pengembangan. Dari ketiga jenis data tersebut, dianalisis penyebab masalah yang muncul terkait perilaku pengguna terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Masalah dengan perilaku yang ditampilkan oleh pengguna akan terkait dengan teori teknologi acceptance model. Pada TAM terdapat beberapa variabel penting yang akan berperan, antara lain verified intention to use atau BI, attitude toward using, perceived of influence, dan perceived ease of use. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam penggunaan sistem lama, terdapat beberapa permasalahan, seperti laporan yang tersedia tidak cukup komprehensif, kurang fleksibel, dan beberapa laporan yang dibutuhkan pemilik dan pengguna tidak tersedia. Ini mencegah PTX menambahkan komputer karena ia tidak menerima file instalasi untuk sistem lama. Pembatasan hak akses tidak jelas, dan beberapa pengguna mungkin masih memiliki akses fungsi yang tidak sesuai untuk pekerjaan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pengembangan sistem baru berlangsung dalam beberapa tahap. Beberapa komunikasi terjadi melalui berbagai cara seperti WhatsApp, saluran, dan telepon. Ada beberapa masalah dengan proses, termasuk yang pertama yaitu perbedaan persepsi antara pihak yang terlibat, sehingga karakteristik yang ada seringkali dimodifikasi. Yang kedua yaitu munculnya kesalahpahaman akibat berbagai laporan pengguna mengenai kemajuan proses pengembangan. Yang ketiga, nafsu seperti sistem lama karena kebiasaan pengguna tanpa mempertimbangkan kemungkinan efek baik dan buruk. Yang keempat yaitu proses input terhambat struktur kerja di mana input end-to-end untuk satu pengguna. Yang terakhir yaitu evaluasi berulang dari fungsionalitas yang ada. Next. Selanjutnya yaitu hasil dari analisa mengenai penyebab permasalahan yang timbul, digabungkan mengenai perilaku yang ditunjukkan selama proses berlangsung dan risiko yang mungkin terjadi setiap tahap SDLC. Maka disusunlah rancangan SDLC yang dengan digunakan model spiral sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem analisis. Pada sistem analisis ini ada beberapa tahap yaitu investigasi awal, sistem survei, feasibility study, information needs and system requirement, dan yang terakhir yaitu sistem analisis report. Investigasi awal yaitu identifikasi masalah utama dengan melihat sistem yang lama. Yang kedua yaitu sistem survei. Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data dilakukan pada PTX adalah interview dan observasi. Yang kemudian feasibility study. Secara ekonomi dipertimbangkan mengenai kondisi dan dari komputer PTX yang merupakan komputer lama, sehingga jika membutuhkan sistem yang berat akan membuat cost membengkak. Yang selanjutnya yaitu information needs and system requirements. Terkadang pengguna tidak mengerti apa yang mereka butuhkan dan mengizinkan pelapisan. Untuk alasan ini, pengamatan lebih lanjut terhadap dokumen dan sistem yang ada dimungkinkan. Yang terakhir yaitu sistem analisis report. Mendokumentasikan hasil analisis sistem harus didokumentasikan dengan jelas, terutama dalam bahasa yang mudah dipahami oleh programmer sehingga tidak ada kesalahpahaman saat menulisnya. Selanjutnya yang kedua yaitu konseptual design. Konseptual design terdiri dari 3 tahap, yaitu evaluate design alternatif, yang kedua yaitu prepare design specification, dan terakhir yaitu prepare conceptual system design report. Evaluate design alternatif yaitu beberapa alternatif desain yang harus disiapkan, terutama jika menyangkut solusi dari kasus baru yang mungkin muncul. Yang kedua yaitu prepare design specification, yaitu spesifikasi sistem yang untuk keluaran, penyimpanan data, dan masukan, dan prosedur disesuaikan dengan kondisi. Yang terakhir yaitu prepare conceptual system design report, yaitu dokumentasi, desain lengkap, dan ditulis dengan cara yang mudah dipahami untuk dibaca oleh pihak lain. Next. Yang ketiga, yaitu physical design yang terdiri dari desain output, desain penyimpanan file dan database, desain input, desain program, dan terakhir yaitu desain prosedur dan kontrol. Desain output yaitu output yang digunakan adalah catatan dan laporan yang disesuaikan untuk sistem yang lebih lama. Formatnya mungkin benar-benar tidak cocok dengan sistem lama, tetapi pengguna mungkin memerlukan data tambahan. Yang kedua yaitu desain penyimpanan file dan database. File sistem disimpan di server cloud yang jauh lebih aman daripada penyimpanan offline. Pengaturan server disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah, dan jam kerja. Selanjutnya yaitu desain input, yaitu metode input sistem baru menganggap pengguna sebagai pihak pengendali yang berkaitan dengan persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan. Yang keempat yaitu desain program. Dalam pembuatan akan digunakan sistem GitHub untuk mencegah adanya
coding yang saling menumpuk ketika pengerjaan. Yang terakhir yaitu desain prosedur dan kontrol. Prosedur dan kontrol dipisahkan menurut deskripsi pekerjaan masing-masing pengguna. Pengguna hanya akan memiliki akses ke data yang terkait dengan tindakan yang dilakukan tidak semua pengguna. Yang keempat yaitu implementation and conversion. Perencanaan yang dilakukan perlu mempertimbangkan cara komunikasi pekerjaan, dan juga perilaku yang mungkin muncul. Pihak konsultan harus mengobservasi dan memilah user manakah yang akan menunjukkan perilaku resistansi dan yang tidak. Yang selanjutnya yaitu selecting and training personnel. Pemilihan user yang akan di-training akan disesuaikan dengan divisi dan job desk yang dimiliki. Yang ketiga yaitu complete dokumentasi, atau dokumentasi yang dibuat harus lengkap dan sejelas mungkin. Kalau perlu disertakan gambar untuk membantu ilustrasi. Yang keempat yaitu testing the system, yaitu bentuk tes yang akan digunakan adalah walkthrough dan processing tes data. Ketika ditemukan error yang muncul, pihak konsultan harus siap dan mencatat error dan masukan yang diberikan oleh user. Yang terakhir yaitu sistem conversation. Transformasi sistem yang ada dilakukan secara paralel menggunakan sistem menggunakan sistem paralel hasil dari kedua sistem yang dapat digunakan untuk perbandingan. Yang terakhir yaitu operation and maintenance, yaitu review yang dilakukan untuk memperhitungkan penerimaan pengguna terhadap sistem yang berkaitan dengan perilaku dan harapan pengguna selama proses saat ini. Koreksi kesalahan dan fitur tambahan yang diminta oleh pengguna akan dilakukan secara tertulis dan lisan, dengan penjelasan visual untuk mendukung proses pengiriman. Mungkin itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap proses pengembangan sistem pada PTX, didapatkan beberapa temuan penting, antara lain, yang pertama yaitu sistem lama sudah tidak relevan untuk digunakan dalam memenuhi kegiatan keseharian pada PTX. Yang kedua, penggunaan sistem lama yang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun telah membuat user terbiasa dan menjadi tolak ukur bagi user dalam menilai sistem lain. Yang ketiga, komunikasi menjadi salah satu kunci dalam membentuk persepsi bagi pihak yang terlibat. Yang keempat, bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh user selama proses pengembangan sistem baru dapat dikatakan cukup beragam, mulai dari yang mendukung proses input dengan bersedia untuk melakukan input secara rutin, dan ada juga yang cenderung tidak mau atau menghindari proses input data. Yang kelima yaitu seringkali di tengah proses pengembangan user baru meminta dilakukannya revisi pada salah satu fitur yang dikenal dengan istilah kasus baru. Next. Berdasarkan penemuan tersebut, didapat beberapa implikasi manajerial melalui adanya perancangan SDLC berbasis perilaku yang dilakukan. Implikasi manajerial yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu dengan adanya pembuatan sistem baru, maka sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi saat ini dan menghilangkan proses transaksi yang dilakukan secara manual beserta dengan pembuatan laporannya. Yang kedua, proses pengembangan sistem dengan menggunakan SDLC yang memperhatikan perilaku user akan membuat user lebih paham mengenai bagaimanakah sistem seharusnya berjalan tanpa menghiraukan aspek kenyamanan user dalam penggunaannya, sehingga user juga merasa lebih dapat menerima proses pergantian sistem baru dengan baik melalui proses komunikasi yang terjalin. Yang ketiga, penggunaan metode SDLC dengan memperhatikan aspek perilaku dapat meminimalkan perilaku negatif yang muncul, sehingga proses uji coba yang dilakukan oleh user dapat berjalan dengan lebih lancar dan menghilangkan
salah persepsi yang mungkin timbul. Yang keempat, penggunaan model SDLC yang berbentuk spiral cenderung cocok untuk digunakan dalam pengembangan sistem pada PTX, terutama dalam menghadapi munculnya revisi terkait dengan kasus baru dari user. Yang kelima, berdasarkan permasalahan yang ada, maka perancangan SDLC akan memperhatikan masalah perilaku dan risiko yang ada di setiap tahapannya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Maaf juga karena kami kurang menguasai materi. Mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.